Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini teman-teman berjumpa lagi dengan Ustazah Fada dalam materi atau pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan mempelajari keliling dan luas dari bangun datar segitiga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, silakan persiapkan buku tulis dan buku paket matematika halaman 110. Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah keliling segitiga, kemudian luas segitiga, kemudian contoh soal tentang segitiga, dan juga latihan soal tentang segitiga. Teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang keliling segitiga. Untuk menghitung keliling segitiga, sama dengan kita menghitung panjang sisi-sisi dari segitiga. Saya kasih contoh, misalnya di sini saya mempunyai bangun segitiga sama sisi A, B, C dengan panjang sisi 6 cm. Untuk menghitung keliling dari bangun segitiga sama sisi ini, sama saja dengan kita menghitung atau menjumlahkan panjang sisi-sisi dari bangun segitiga sama sisi A, B, C. Yaitu kita tulis dengan keliling sama dengan panjang dari AB ditambah panjang dari BC ditambah panjang dari AC. Kita ketahui bahwa panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC, yaitu 6 cm. Kita tulis 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 18 cm. Maka keliling dari bangun segitiga sama sisi ABC adalah 18 cm. Selanjutnya, Usada mempunyai bangun segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL sama dengan 6 cm, panjang LM sama dengan 10 cm, dan panjang KM sama dengan 8 cm. Jika kita diminta untuk menghitung keliling segitiga siku-siku KLM, kita cukup menjumlahkan panjang sisi-sisi dari bangun KLM. Nah, kita tulis keliling sama dengan KL ditambah LM ditambah KM. Kita tahu bahwa KL sama dengan 6, LM sama dengan 10, dan KM sama dengan 8. Kita jumlahkan 6 ditambah 10 ditambah 8. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 24 cm. Maka keliling dari bangun segitiga siku-siku KLM adalah 24 cm. Udah sekali ya teman-teman untuk menghitung keliling segitiga. Pokoknya kita jumlahkan sisi-sisi dari bangun segitiga itu. Harus sisi-sisinya ya, yang bagian luar. Jangan nanti misalkan akan ada suatu panjang yang ada di entah itu di dalam atau di luar segitiga. Nah, teman-teman harus tahu kuncinya bahwa untuk menghitung keliling segitiga adalah menghitung sisi-sisi bagian luarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, kita akan belajar cara menghitung luas dari segitiga. Di sini Ustazah mempunyai beberapa contoh dari segitiga, teman-teman. Ada segitiga sama sisi, kemudian segitiga siku-siku, kemudian segitiga sama kaki, dan segitiga tumpul. Kunci dari ketika kita menghitung luas dari segitiga adalah alas dan tinggi dari segitiga harus saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Seperti apa sih teman-teman alas dan tinggi yang saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Alas dan tinggi membentuk huruf L. Alas yang mendatar, kemudian tinggi yang
vertikal dan membentuk huruf L. Harus membentuk huruf L. Kalau tidak membentuk huruf L berarti bukan alas dan tinggi. Ya teman-teman. Coba kalau diterapkan pada bangun segitiga seperti apa ya alas dan tinggi yang saling tegak lurus. Nah, seperti ini teman-teman. Alas dan tinggi yang saling tegak lurus itu seperti ini. Pada bangun segitiga sama sisi, kita harus menambahkan tinggi sendiri. Kalau sisi-sisi seperti ini, nah ini sisi miring, kemudian sisi miring itu bukan tinggi. Karena tidak membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya teman-teman ya. Nah, sudutnya tidak membentuk huruf L, maka ini bukan tinggi, ini juga bukan tinggi. Nah, seperti apa tingginya? Kita harus menambahkan sendiri. Nah, seperti ini. Alas dan tinggi saling tegak lurus. Ini membentuk huruf L. Ya, teman-teman ya, alas dan tinggi dari bangun, tinggi dari bangun segitiga sama sisi harus kita tambahkan sendiri. Tuh, kemudian selanjutnya di sini ada segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku mudah teman-teman. Alas dan tingginya pasti membentuk sudut 90 derajat. Kita tidak perlu menambahkan tinggi seperti yang pada bangun segitiga sama sisi karena segitiga siku-siku pasti sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Alas dan tingginya pasti tegak lurus. Nah, seperti ini. Ini alas yang mendatar, kemudian yang vertikal itu adalah tinggi. Kemudian selanjutnya pada bangun segitiga sama kaki. Nah, sama halnya dengan segitiga sama sisi, kita harus menambahkan tinggi sendiri, teman-teman. Nah, tingginya seperti ini. Bukan yang sisi miring ini, bukan yang sisi miring ini, tapi kita tambahkan sendiri. Nah, sehingga alas dan tinggi dari segitiga sama kaki pasti berbentuk siku-siku. Jika kita menambahkan tingginya sendiri, tidak menggunakan sisi-sisi ini. Kemudian yang terakhir, saya punya contoh segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul, tingginya di luar dari segitiga. Karena di sini bukan membentuk sudut 90 derajat ya teman-teman, ini sudut tumpul. Maka tidak mungkin 90 derajat, tidak mungkin siku-siku. Di sini juga, ini malah lancip di sini. Nggak mungkin membentuk alas dan tinggi yang saling tegak lurus. Maka kita tambahkan sisi tegaknya, yaitu tinggi. Nah, ternyata ada di luar tingginya, teman-teman. Kok nggak di dalam? Maksudnya kalau di dalam nggak mungkin, nggak ada yang membentuk sudut siku-siku. Nggak apa-apa di luar seperti ini. Alasnya tetap di sebelah sini, alasnya sampai di sini. Dari sini sampai di sini. Kemudian tingginya di sini, nggak apa-apa. Dari ujung atas ini sampai alas, kalau kita perpanjang, ini pasti akan membentuk sudut 90 derajat di sini. Nah, ini kalau dipanjangkan akan membentuk sudut 90 derajat. Kalau di sini kita menambahkan sendiri segitiga sama kaki, kita tambahkan tingginya sendiri tapi di dalam segitiganya. Untuk segitiga tumpul, tingginya ada di luar. Seperti itu harus diperhatikan ya teman-teman. Di sini Ustazah mempunyai segitiga sama sisi maksudnya. Nah, hitunglah luas dari bangun segitiga di bawah ini. Di sini 6 itu sebagai apa ya teman-teman? 6 itu sebagai alas. Kemudian 4-nya sebagai apa teman-teman? 4-nya sebagai tinggi. Nah, diketahui A sama dengan 6. A itu alas ya teman-teman. Ingat, A itu alas. A-nya sama dengan 6. Alas sama dengan 6. T itu tinggi. T sama dengan 4. T sama dengan 4. Nah, yang ditanya apa? Luas segitiga. Teman-teman, untuk menghitung luas dari segitiga, Ustazah mempunyai rumus. Teman-teman harus perhatikan ya. Rumus dari mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Teman-teman ingat bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tadi kan alasnya sama dengan 6, tingginya sama dengan 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Setengahnya tetap
kalinya juga tetap. Yang diganti adalah A-nya, kita ganti 6, T-nya kita ganti 4. Maka rumusnya sekarang menjadi setengah dikali 6 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Dari mana 12, Ustazah? Dari teman-teman, 2 di bawah itu sebagai pembagi. 1/2, 2-nya sebagai pembagi. Kita bisa menghitung dengan cara 1 dikali 6 dikali 4 dibagi 2. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cara coret-coret. Seperti apa? Nah, antara 6 sama 4, kita bisa bagi dengan angka 2. Misalnya 6. 6 dibagi 2 berapa ya teman-teman? 6 dibagi 2, hasilnya adalah ini. 6 dan 2. 6 yang 2 dicoret. Coret, coret. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Maka luas dari bangun segitiga ini adalah 12 cm². Contoh selanjutnya di sini Ustazah mempunyai bangun segitiga siku-siku. Nah, hitunglah luas dari bangun segitiga di bawah ini. Teman-teman, ingatkan ya, yang mendatar adalah alas. Berarti A sama dengan 3. Kemudian yang tegak atau vertikal adalah tinggi, maka T sama dengan 10. Ingat, A itu alas, T itu tinggi. Yang ditanya adalah luas dari bangun segitiga siku-siku ini. Nah, teman-teman harus ingat, apa sih rumus dari mencari luas segitiga itu? Rumus dari cara mencari luas dari bangun segitiga itu adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Teman-teman, ingat alasnya berapa? Alasnya sama dengan 3. Tingginya sama dengan berapa? 10. Maka kita ganti. A dan T-nya menjadi 3 dan 10. Yang lainnya tetap. Setengahnya tetap, perkaliannya tetap. Yang berubah adalah A dan T. Jadi seperti apa ya? Seperti ini. Setengah kali 3 kali 10. 3 dari mana ya teman-teman? 3 dari soal, diketahui bahwa A sama dengan 3. 10 dari mana teman-teman? Dari soal, T sama dengan 10. Kita ganti rumusnya menjadi setengah kali 3 kali 10. Berapa ya? Setengah kali 3 kali 10. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama. 1 dikali 3 dikali 10. 1 dikali 3 berapa ya? 3. 3 dikali 10, 30. 30 dibagi 2, 15. Nah, atau cara yang kedua. Cara yang kedua, antara 3 dan 10, mana yang bisa dibagi 2? Mana ya yang bisa dibagi 2 ya? Oh, yang 10, karena yang 3 ganjil. Kalau ganjil nggak mungkin bisa dibagi 2, pasti bersisa. Kalau 10 pasti bisa dibagi 2 karena genap. 10 dibagi 2 berapa teman-teman? 10 dibagi 2 adalah 5. Maka 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Maka luas dari segitiga sama dengan 15. Oke, teman-teman harus memperhatikan mana yang alas, mana yang tinggi, harus jeli. Harus konsentrasi ketika menentukan mana alas, mana tinggi. Memasukkan ke dalam rumus juga harus teliti. Bahwa rumus dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Yang berubah adalah A dan T-nya. Sesuai sama soal. Kalau setengahnya tetap harus ditulis. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman sudah mengetahui cara menghitung keliling, cara menghitung luas, dan teman-teman silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Teman-teman tulis di buku tulis matematika dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Yang pertama menghitung keliling dari bangun datar segitiga. Kemudian yang kedua menghitung luas dari bangun datar segitiga. Oke.
Nah, sekian yang bisa disampaikan oleh Ustazah. Kita bertemu insya Allah di hari Kamis. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.